Baik, selamat malam teman-teman sekalian dan juga kakak-kakak sekalian yang telah bergabung bersama kami. Kembali lagi pada acara kita yaitu Tim Tap Konstitusi. Nah, sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah bergabung dan telah menyempatkan dirinya di sela-sela libur Lebaran ini. Gitu. Oke, sebelum kita mulai diskusi kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar diberikan kelancaran dalam berdiskusi. Oleh karena itu, berdoa saya pimpin dimulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita lanjut ke sesi diskusi, saya izin menjelaskan sedikit nih tentang komunitas kita yaitu LSK. Nah, LSK di sini merupakan sebuah komunitas yang bergerak di bidang studi hukum ketatanegaraan. Nah, LSK ini berfokus pada studi hukum tata negara dalam perspektif yang multidisipliner. Lingkar studi konstitusi dibentuk sebagai wadah belajar bagi sivitas akademika di universitas kita, yaitu di Udayana. Jadi buat teman-teman sekalian yang punya minat di bidang tata negara, baik itu dari PKHTN, PK internasional, perdata pidana, dan PK lainnya, itu boleh banget gabung sama kita di LSK untuk mendiskusikan isu-isu tentang ketatanegaraan. Nah, selanjutnya berkaitan dengan kegiatan kita sekarang, yaitu Tim Talk Konstitusi. Nah, kegiatan Tim Talk Konstitusi ini merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan untuk membahas atau mengupas suatu isu-isu dalam tata negara kita. Yang kebetulan pada sekarang ini kita akan membahas tentang potret kesejahteraan dan kekerasan di Papua, perspektif hukum internasional dan konstitusi di Indonesia. Nah, begitu. Jadi sebagaimana kita ketahui teman-teman bahwa kasus di Papua ini sebenarnya kasus yang sering sekali dibahas begitu kan. Kasus yang sering dibahas mengapa? Karena ini berkaitan dengan hak asasi dari manusia itu sendiri. Gitu. Nah, apalagi kalau kita ingat kasus di Papua ini bukanlah kasus yang belakangan ini gitu. Karena sebenarnya kalau kita tarik lagi ke belakang, kasus di Papua ini bermula dari adanya perjanjian New York atau New York Agreement pada tahun 1962. Nah, oke, tanpa kita berlama-lama lagi, mari kita sambut sang narasumber kita pada hari ini. Kak Ken, bagaimana kabarnya Kak Ken? Oke, halo Surya, apakah suaraku kedengeran? Ya, sudah Kak Ken. Oke, thank you. Aku baik-baik aja sih. Gitu. Oke, nah jadi saya izin untuk memperkenalkan Kak Ken dulu ya. Jadi Kak Ken ini merupakan mahasiswa angkatan 19 gitu, yang merupakan mantan presiden dari SCIL gitu. Presiden saya sebenarnya gitu kan. Terakhir kali saya ketemu sama Kak Ken waktu ASG ya Kak Ken ya. Kak Ken ingat nggak? Oh iya, iya, benar-benar. Wah, udah lumayan lama ya ini. Ya lama lama sekali itu. Nah, Kak Ken ini juga merupakan mahasiswa yang berfokus pada hukum internasional gitu, sama seperti Kak Danan pada diskusi kita sebelumnya. Nah, dan juga nih Kak Ken, yang saya paling senang gitu ketika kita berbicara tentang hukum internasional itu, yaitu apa ya, selalu menggunakan bahasa Inggris gitu loh. Karena kebetulan juga saya tertarik nih melihat delegasi JESAF gitu yang IMCC yang bahasa Inggris semua gitu. Kita jangankan apa ya, berpikir saja kita sudah ribet apalagi menuangkan dalam sebuah bahasa Inggris. Jadi ini sebuah kebanggaan dan kehormatan bagi saya bisa berdiskusi langsung dengan Kak Ken walaupun via online seperti ini. Gitu. Nah, jadi tanpa lama-lama lagi untuk Kak Ken untuk waktu dan layar zoom-nya saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak Surya, suatu kehormatan juga. Terima kasih banyak untuk teman-teman LSK, Lingkar Studi Konstitusi yang telah mengundang saya di sini sebagai pembicara. Dan juga terima kasih juga telah memfasilitasi teman-teman lainnya juga dalam diskusi kali ini. Nah, mungkin aku pertama-tama izin share terlebih dahulu. Nah, sebagaimana tadi sudah diperkenalkan juga oleh Surya,
Aku kenalkan diriku lagi, nama aku Ken Chandra, seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana. Kalau misalkan ditanya, tadi juga sebenarnya udah dijawab sedikit, kalau misalkan kekhususan yang diambil yaitu lebih difokuskan terhadap hukum internasional itu sendiri. Nah, berbicara tentang Papua. Sebenarnya apa yang terjadi di Papua, sebagaimana tadi dikatakan, bukanlah hal yang baru, tapi sebenarnya hal yang sudah lama menjadi sebuah perbincangan bagaimana mengatasi dalam hal ini gerakan separatis yang berada di Papua. Sehingga pada kesempatan kali ini LSK atau Lingkar Studi Konstitusi mencoba untuk berbincang ataupun berdiskusi tentang Papua itu sendiri dalam judul yaitu Potret Kesejahteraan dan Kekerasan di Papua dalam Perspektif Hukum Internasional dan dikaitkan pada Konstitusi Indonesia itu sendiri. Nah, untuk lebih lanjut kita akan melihat hal-hal apa saja sih yang sebenarnya akan dibahas di dalam diskusi kita pada hari ini. Oke, untuk hal-hal yang akan dibahas yaitu yang pertama, kita izinkanlah kita untuk mundur sedikit tentang untuk melihat bagaimana latar belakang dari Provinsi Papua supaya kita lebih mengerti sebenarnya hal apa yang terjadi di masa lalu, apakah akan memberikan efek terhadap apa yang terjadi sekarang berdasarkan status quo. Nah, kemudian yang kedua yaitu adalah munculnya organisasi dari Papua Merdeka itu sendiri ataupun dikenal dengan OPM. Kemudian pembahasan berikutnya akan menuju pada perbincangan tentang penetapan OPM sebagai organisasi teroris, dan yang terakhir adalah yang kita akan bicarakan bagaimana pemenuhan kewajiban perlindungan hak asasi manusia di Indonesia itu sendiri. Nah, kepada topik yang pertama, yaitu untuk latar belakang dari Papua itu sendiri. Nah, yang perlu diperhatikan teman-teman, izinlah kita mundur sebentar. Kita melihat terhadap sejarah dari Indonesia. Kalau misalkan kita berbicara tentang Papua, maka kita akan melihat pada kejadian yaitu konferensi meja bundar, di mana Indonesia dan Belanda duduk untuk mencarikan solusi terhadap Indonesia itu sendiri. Nah, terhadap hasil konferensi meja bundar sebenarnya yang perlu diperhatikan dalam saat ini yaitu berhubungan dengan status Irian Barat. Dalam hasil konferensi meja bundar, Indonesia dan Belanda bertemu pada titik tengah, di mana status Irian Barat diselesaikan dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan. Jadi tidak serta-merta pada konferensi meja bundar kondisi Papua sudah selesai, tetapi ketemu titik tengah antara Indonesia dan Papua bahwa status Irian Barat akan didiskusikan 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan dari Republik Indonesia Serikat. Hal ini kenapa? Mari kita lihat terhadap permasalahan Irian Barat pada konferensi meja bundar, di mana kedua delegasi berargumentasi sedikit berbeda, yaitu untuk dari Belanda sendiri memiliki alasan bahwa kenapa Irian Barat, yaitu Papua sekarang, belum bisa masuk ke dalam Indonesia dikarenakan menurut Belanda budaya dan etnologis dari masyarakat Irian Barat atau Papua bukan termasuk masyarakat Indonesia. Kemudian hal ini pun ditambah dengan argumentasi bahwa Belanda belum percaya bahwa kemampuan Republik Indonesia Serikat pada saat itu untuk mengurus Irian Barat karena menurut Belanda peradaban masyarakat Irian Barat masih sangatlah sederhana. Tetapi berbeda dengan argumentasi dari Belanda, Indonesia berargumentasi bahwa Irian Barat merupakan termasuk bekas wilayah Hindia Belanda, sehingga Irian Barat harus diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat karena penyerahan kedaulatan mencakup seluruh bekas wilayah Hindia Belanda. Nah, yang menjadi menarik di sini ialah argumentasi yang dikeluarkan oleh Indonesia bukan sembarangan argumentasi. Sebenarnya argumentasi ini memiliki dasar yang kuat dalam hukum internasional, di mana prinsip ini sebenarnya dikenal dengan prinsip uti possidetis juris, di mana secara singkat menggambarkan bahwa bekas jajahan sebuah kolonial akan diberikan kepada negara yang akan berdiri selanjutnya, sehingga Indonesia berargumentasi bahwa
Irian Barat ataupun Papua sebenarnya seharusnya menjadi bagian dari Indonesia karena merupakan bekas jajahan Belanda. Nah, tetapi dari konferensi meja bundar permasalahan tentang Papua ini sendiri belum selesai. Di tahun 1949 Papua jatuh pada kekuasaan Belanda dengan surat keputusan nomor 12 tahun 1949. Nah, di sini pun Belanda sebenarnya memberikan janji kepada Papua Barat untuk melakukan self-determinasi atau penentuan hak sendiri. Hal ini pun diperkuat dengan dibentuknya dikenal dengan Dewan New Guinea yang bertujuan untuk membentuk kemerdekaan dari Papua. Pekerjaan dari Dewan New Guinea ini sendiri pada akhirnya membentuk sebuah manifesto pada 1 Desember 1961 yang dimana di dalamnya terkandung beberapa hal, di mana menyatakan bahwa bintang kejora sebagai bendera dari Papua Barat dan diiringi sebuah nyanyian lagu yaitu Hai Tanahku Papua. Tetapi seiring berjalannya waktu 18 hari kemudian tidak berselang lama Indonesia pemerintah Indonesia melakukan operasi yang dikenal dengan operasi Tripora di mana bertujuan untuk membubarkan negara boneka buatan Belanda yaitu Baik teman-teman, mungkin Kak Ken agak sedikit macet, hilang sinyalnya. Mohon ditunggu sebentar. Gimana Kak Ken? Iya, oke, suaraku kedengeran nggak? Sudah Kak, sudah. Oke, mohon maaf semuanya kalau misalkan tadi koneksiku terputus sebentar. Nah, mari kita lanjut. Nah, akibat dari operasi militer yang dilakukan, operasi militer Tripora dan kejadian-kejadian lain yang terjadi pada saat itu, akhirnya Indonesia dan Belanda bertemu lagi, yaitu dalam perjanjian New York yang tadi sebenarnya telah disampaikan oleh Surya. Nah, di sini berdasarkan perjanjian New York, diberikanlah sebuah persetujuan bahwa pemberian kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Indonesia yang kemudian hal ini disahkan melalui perjanjian New York tahun 1962 di mana Irian Jaya resmi menjadi bagian dari wilayah Indonesia hingga pada waktu penentuan pendapat rakyat ataupun Papera pada tahun 1969. Nah, oke, oke, suaraku aman ya? Aman Kak. Oke, oke, thank you. Untuk PPT-nya belum muncul Kak. Oh, belum muncul ya? Maaf ya. Oke. Nah, berdasarkan hal ini, sebenarnya dalam diskusi-diskusi yang terjadi dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa disarankan ada beberapa hal sebenarnya. Pertama, seharusnya disarankan untuk yang diberlakukan yaitu adalah one man one vote ataupun di mana sebuah penentuan hak itu diberikan kepada masing-masing orang. Jadi masing-masing orang dewasa memiliki hak untuk melakukan voting. Tetapi saran-saran yang diberikan mereka pun sadar bahwa sebenarnya di Irian Jaya atau Irian Barat pada waktu itu belum cukup mumpuni sehingga disarankan di daerah perkotaan dilakukan dengan one man one vote ataupun nanti di daerah pedalaman pun dilakukan
lebih dilakukan permusyawaratan untuk mendapatkan hasil dari penentuan pendapat rakyat itu. Tetapi Indonesia sendiri tidak menerima saran tersebut dan merasa bahwa musyawarah ataupun sebuah perwakilan itu lebih sesuai dalam keadaan seperti ini, sehingga pada saat itu dipilihlah perwakilan-perwakilan yang dianggap telah merepresentasikan suara dari masyarakat Papua itu sendiri, sehingga ditentukan berdasarkan penentuan pendapat rakyat atau the free act choice. Akhirnya Papua masuk menjadi bagian dari Indonesia, masuk menjadi bagian dari Indonesia itu sendiri. Nah, tetapi hal ini pun sebenarnya menuai pro dan kontra, yang sebenarnya juga melandasi memotivasi yaitu organisasi Papua Merdeka seperti itu. Nah, selanjutnya yang perlu dilihat berdasarkan hasil research dari LIPI dalam publikasinya Papua Roadmap, latar belakang kemunculan separatis di Papua itu didasari sebenarnya oleh empat alasan. Yang pertama, marginalisasi penduduk asli Papua. Yang kedua, kegagalan pembangunan. Ketiga, pelanggaran HAM. Keempat, kekerasan militer, dan ditambah dengan argumentasi bahwa integrasi Papua ke dalam Indonesia yang sebenarnya bermasalah dan tidak sesuai dengan standar hukum internasional. Nah, OPM sendiri atau Organisasi Papua Merdeka adalah nama yang sebenarnya diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada setiap organisasi atau faksi baik itu di Papua maupun di luar negeri yang dipimpin oleh putra-putra Papua yang pada mulanya bergerak di bawah tanah untuk menyusun kekuatan melawan pemerintah Indonesia. Tetapi baik secara politik maupun secara fisik, yaitu untuk angkat senjata dengan tujuan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. Namun hal ini pun dilihat seiring berkembangnya waktu, perlahan-lahan namun pasti OPM menarik perhatian dari nasional bahkan internasional. OPM pun terus mendeklarasikan Papua sebagai bangsa yang berdiri sendiri, sedangkan Indonesia tetap bersikukuh bahwa kedaulatan RI berada dari Sabang sampai Merauke dan termasuk di dalamnya yaitu Papua. Nah, demi mengatasi hal ini, pendekatan penyelesaian masalah yang dilakukan oleh pemerintah, di mana mengadakan operasi militer yang kemudian hal ini justru banyak menimbulkan pelanggaran HAM hingga memperkuat keinginan rakyat Papua untuk memerdekakan diri dari Indonesia. Nah, sepertinya masih hangat diingatan kita pada tahun 2021, yaitu sebuah penetapan yaitu OPM sebagai organisasi teroris. Nah, hal ini pun sebenarnya menuai pro dan kontra, di mana awalnya penetapan dari OPM sebagai organisasi internasional, sebagai organisasi teroris itu didasarkan pada Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, di mana menjelaskan bahwa terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, dan fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, dan gangguan keamanan. Nah, kemudian sebenarnya berdasarkan hal ini, berdasarkan hasil research, argumentasi kekhawatiran yang timbul juga ditulis oleh Elsam, yaitu bahwa permasalahan-permasalahan yang dapat timbul akibat penetapan OPM sebagai sebuah teroris atau organisasi teroris, yaitu pertama adalah bukankah sebuah kejahatan terhadap keamanan negara telah diatur di dalam KUHP itu sendiri, terutama pada bab 2 berhubungan dengan tindak pidana makar, di mana kalau misalkan kita mengkategorikan OPM melakukan pemisahan diri dilakukan dengan mengangkat senjata ataupun dengan kekerasan, maka hal tersebut sebenarnya masuk kepada pasal 106 KUHP berkenaan dengan tindak pidana makar. Tetapi dalam KUHP sendiri, bukankah seharusnya bisa menjadi lex serta ataupun hukum yang khusus yang mengatur tentang
yang mengatur tentang keamanan terhadap negara, tetapi pemerintah seharusnya juga memberikan penjelasan lebih kenapa KUHP sendiri tidak cukup untuk mengatasi tentang permasalahan tentang penetapan kriminalisasi dari tindakan OPM itu sendiri. Nah, yang kedua, perlu adanya juga penjelasan yang menjabarkan apakah yang ingin dikriminalisasi adalah sebuah tindakan kekerasan atau oleh OPM ataupun ideologi ataupun cita-cita yang dimiliki dari OPM. Apabila tindakan kriminalisasi yang ingin dicapai yaitu adalah untuk mencegah tindakan kekerasan, bukankah KUHP sendiri balik pada argumen pertama, yaitu bukankah KUHP sendiri telah mengatur tentang permasalahan hal tersebut sehingga hal itu menjadi hukum yang khusus mengatur tentang keamanan negara. Apabila syaratnya adalah merupakan syarat kedua, yaitu merupakan pencegahan terhadap ideologi dan cita-cita, takutnya di sini ada kekaburan, di mana apakah yang disebut dengan sebuah ideologi ataupun cita-cita separatisme, apakah dapat dipisahkan daripada kebebasan ekspresi berbentuk ekspresi politik, seperti itu yang sebenarnya notabene dilindungi oleh hukum internasional dengan melihat syarat-syarat tertentu, yaitu apabila dilakukan secara damai, seperti itu. Nah, yang ketiga yang perlu diperhatikan juga yaitu penetapan KKB sebagai teroris bermasalah terhadap terminologi teroris itu sendiri, syarat dengan muatan politik dan rawan untuk disalahgunakan. Kemudian yang keempat yaitu adalah salah satu hal yang dikhawatirkan adalah penggunaan ketentuan hukum acara dalam undang-undang terorisme yang sangat eksesif dan memiliki banyak celah terjadinya pelanggaran HAM dibandingkan dengan KUHP yang pada dasarnya dalam KUHP yang pada dasarnya juga masih belum sepenuhnya menjamin hak-hak tersangka dan terdakwa secara tegas. Hal ini juga dikaitkan dengan alasan yang kelima, di mana pada pasal 5 Undang-Undang Terorisme yang menyatakan bahwa tindakan pidana teroris yang diatur dalam undang-undang ini harus dianggap bukan sebagai tindak pidana politik, sehingga hal-hal ini pun takutnya menjadi ancaman terhadap perlindungan terhadap hak asasi manusia atau pemenuhan kewajiban sebuah negara itu sendiri. Kita lihat contohnya dalam misalkan dalam undang-undang terorisme terdapat ruang terjadinya incommunicado detention atau dijelaskan lebih lagi bahwa penahanan tanpa ada aksesnya informasi dari dalam atau luar terhadap tersangka, termasuk tidak adanya akses untuk bertemu keluarga ataupun penasihat hukum untuk mendapatkan bantuan hukum. Hal tersebut dikarenakan lamanya masa penangkapan yaitu total 21 hari berdasarkan pasal 28 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Terorisme. Dan juga sebagai perbandingan dalam KUHP penangkapannya hanya 1 kali 24 jam dan permasalahannya adalah penahanan perlu diinformasikan ditahan di mana, dan juga komunikasi tetap harus diberikan berdasarkan KUHP untuk tetap bertemu dengan keluarga ataupun advokat, seperti itu. Sehingga apabila dilihat untuk undang-undang terorisme sendiri, penangkapan dengan incommunicado detention sebenarnya itu tidak sesuai dengan standar-standar hukum internasional yang nanti akan kita bicarakan lebih lanjut, seperti itu. Nah, kemudian kita dari tadi telah berbicara menyinggung tentang hak asasi manusia. Kemudian kita harus tahu terlebih dahulu di mana kewajiban terhadap perlindungan hak asasi manusia itu timbul. Nah, berdasarkan hukum internasional, berdasarkan Vienna Convention on the Law of the Treaties, sebenarnya kewajiban hukum internasional itu timbul ada dua. Berdasarkan pasal 28 dan pasal 38 VCLT menjelaskan seperti ini. Pasal 2 menyatakan bahwa negara pihak merupakan negara yang terikat terhadap perjanjian internasional sehingga timbullah sebuah kewajiban internasional. Yang kedua yaitu pada pasal 38 di mana menyatakan secara singkat bahwa sebuah norma apabila dianggap sebagai kebiasaan hukum internasional, maka hal tersebut akan menimbulkan kewajiban terhadap negara-negara apabila walaupun itu negara tersebut tidak menjadi bagian dari negara perjanjian internasional, akan tetapi kewajiban dapat timbul dikarenakan sebuah kebiasaan hukum internasional. Sehingga berdasarkan hal ini kita sudah tahu bahwa
timbulnya kewajiban hukum internasional disebabkan oleh dua hal. Pertama, oleh perjanjian hukum internasional, di mana negara menjadi negara pihak. Yang kedua, yaitu berdasarkan kebiasaan hukum internasional. Nah, berbicara tentang hak asasi manusia dalam lingkup hukum internasional, pertama kali muncul dalam dokumen internasional yaitu dikenal dengan UDHR atau Universal Declaration of Human Rights, di mana sebenarnya juga dokumen ini tidak memiliki sifat mengikat kepada suatu negara, tetapi seiring berkembangnya zaman dapat diargumentasikan bahwa pasal-pasal atau hak-hak yang terkandung di dalam UDHR telah mengkristal menjadi sebuah kebiasaan hukum internasional. Nah, dari situ maka kita telah membuat kita telah menyatakan bahwa perlindungan hak asasi manusia merupakan sebuah kebiasaan hukum internasional. Nah, seiring berkembangnya zaman dan seiring berjalannya waktu juga muncul sebuah perjanjian-perjanjian internasional yang berhubungan dengan hak asasi manusia. Dua perjanjian internasional yang perlu diperhatikan yaitu adalah International Covenant on the Civil and Political Rights atau disingkat dengan ICCPR, dan yang kedua yaitu International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights atau dikenal dengan ICSCR. Nah, kedua perjanjian internasional ini sebenarnya telah diratifikasi oleh Indonesia, di mana teman-teman dapat lihat yaitu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 untuk ICCPR dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut, Indonesia merupakan negara pihak terhadap perjanjian internasional ICCPR dan juga ICSCR. Sehingga timbullah kewajiban bagi Indonesia terhadap perlindungan hak asasi manusia ataupun hak-hak yang terkandung di dalam perjanjian tersebut, karena Indonesia telah meratifikasi dan menjadi negara pihak dari perjanjian internasional tersebut. Sebagaimana juga dijelaskan dalam General Command nomor 31 di mana menyatakan lembaga baik itu eksekutif, yudikatif ataupun legislatif, lembaga negara memiliki kewajiban untuk memenuhi perlindungan hak asasi manusia itu sendiri. Nah, tidak sampai pada hukum internasional saja, sebenarnya Indonesia sendiri telah memiliki sebuah undang-undang atau sebuah peraturan yang melindungi hak asasi manusia, di mana kita dapat lihat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 28A sampai 28A sampai 28J, kemudian Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dan juga Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Sehingga kalau misalkan kita simpulkan kembali bahwa Indonesia berdasarkan hukum internasional memiliki kewajiban terhadap perlindungan hak asasi manusia, terutama dalam dokumen ICCPR dan juga ICSCR. Nah, kita sekarang akan melihat lebih detail lagi terhadap hak asasi manusia terhadap hak individu itu sendiri yang dimana dinaungi di dalam International Covenant on Civil and Political Rights. Jadi, hak asasi manusia berdasarkan kategori sebenarnya terbagi atas dua. Hak asasi manusia disebut non-derogable rights dan juga derogable rights. Non-derogable rights adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, dalam keadaan perang atau bencana alam. Kondisi-kondisi tersebut tidak dapat mengurangi hak-hak yang dimiliki oleh manusia. Contohnya, sebagaimana dicantumkan atau termaktub dalam artikel ataupun pasal 4 ayat 2 ICCPR, di mana menjelaskan non-derogable from the article 6, 7, 8, 11, 15, 16, 18 yang hak-hak yang terkandung di dalamnya itu adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak dipenjara karena semata-mata tidak dapat memenuhi kewajiban kontraknya, hak untuk tidak dihukum berdasarkan hukum yang berlaku surut, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak atas bebas berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Nah, untuk hak-hak yang tidak diberitahukan di dalam artikel 4 ayat 2 dapat diasumsikan sebagai derogable rights. Dan apa yang dimaksud dengan derogable rights? Derogable rights adalah hak yang dapat dikurangi dalam keadaan tertentu. Seperti itu. Tetapi dalam kasus ini kita persempit sedikit, yaitu untuk dua hak yang paling menonjol, yaitu pertama pada artikel 19 ayat 2 atau pasal 19 ayat 2, yaitu berhubungan dengan kebebasan
berekspresi, dan juga artikel ataupun pasal 21 ICCPR yang berhubungan dengan hak berkumpul secara damai dan harus diakui. Nah, tetapi teman-teman yang menjadi catatan penting di sini yaitu untuk derogable rights atau hak yang dapat dikurangi dalam keadaan tertentu. Nah, sebenarnya hak yang dapat dikurangi dalam keadaan tertentu tidak serta-merta sebagai kunci ataupun izin untuk mengurangi hak tersebut dan setiap keadaan. Tidak. Tetapi sebenarnya ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu bahwa agar sebuah pembatasan terhadap sebuah kebebasan itu dianggap terjustifikasi atau sah berdasarkan hukum internasional. Nah, syarat-syarat ini sebenarnya dapat dilihat kalau misalkan dalam pasal 19 itu dapat dilihat pada pasal 19 ayat 3 ICCPR, di mana syarat itu dikenal dengan namanya Siracusa Principle atau nama lainnya adalah tripartes. Nah, sesuai namanya, tripartes, jadi ada 3 hal yang sebenarnya harus dipenuhi secara kumulatif. Jadi semua syarat itu harus dipenuhi. Yang pertama adalah sebuah pembatasan harus didasarkan oleh hukum atau provided by law. Yang kedua, sebuah pembatasan itu perlu untuk mencapai tujuan yang dituju, yaitu untuk melindungi hak orang lain ataupun melindungi moral, kesehatan, ataupun juga public order, ataupun juga national security. Dan terakhir yaitu ketika sebuah pembatasan harus proportionate atau less intrusive means, atau sebuah pembatasan itu harus merupakan yang tidak paling mengganggu seperti itu, atau ya disebut sebagai less intrusive means. Nah, sekarang kita telah mengestablish bahwa kita tahu bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia, sebagaimana terkhususnya bagi Indonesia yang telah meratifikasi dalam hal ini ICCPR dan ICSCR. Kemudian kita juga telah melihat hak-hak asasi manusia yang disebut sebagai non-derogable rights dan juga derogable rights, dan kita juga tahu bahwa sebenarnya derogable rights tidak serta-merta menjadi kunci untuk menjustifikasi setiap pembatasan, tetapi pembatasan yang diberikan pun harus dilihat berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum internasional itu sendiri. Nah, pemenuhan kewajiban perlindungan hak asasi manusia dalam kasus ini Papua sebenarnya berdasarkan penulisan dari Elsam, pelanggaran di Papua telah terjadi pelanggaran HAM. Pertama, untuk pelanggaran HAM berat, yaitu untuk tragedi Wasior tahun 2001, peristiwa Wamena tahun 2003, kasus Paniai pada tahun 2014. Hal-hal ini, kasus-kasus ini kalau teman-teman nanti bisa research atau lihat lebih lagi dalam kolom-kolom berita ataupun research, itu berhubungan dengan hak untuk hidup dan juga hak untuk tidak didiskriminasi seperti itu. Nah, berbicara tentang pelanggaran HAM berat, kayaknya tidak afdol juga melihat terhadap pemenuhan HAM-HAM lainnya, yaitu dalam hal ini sebenarnya tadi sudah dikerucutkan, yaitu melihat pada kebebasan berekspresi, kebebasan berekspresi dan juga berhubungan dengan assembly ataupun kebebasan untuk berkumpul. Dalam hal ini ada 2 kasus yang saya berikan contoh, yaitu untuk mungkin pada putusan MA di mana terdakwa yaitu Sehu Blesman atau dikenal alias Melki didakwa melakukan tindak pidana makar dikarenakan menjadi ketua panitia dari Hari Perayaan Kemerdekaan Papua Barat yang dianggap niat untuk memisahkan diri dari Indonesia. Kemudian ada juga kasus lainnya yaitu untuk Yakobus Pigai berdasarkan putusan MA nomor 197 K/Pit/2008 oleh Hakim Agung dipidana dengan pidana makar yang diartikan sebagai kejahatan terhadap negara dikarenakan mengibarkan bendera bintang kejora. Sebenarnya berdasarkan hukum internasional sendiri melindungi sebuah kebebasan berekspresi yang berbentuk sebagai ekspresi politik seperti itu. Akan tetapi kebebasan ekspresi ini dilindungi sampai taraf tertentu apabila ekspresi tersebut memiliki unsur unsur yang dapat merugikan, maka kebebasan berekspresi tersebut perlu dilihat kembali apakah perlu untuk dibatasi atau tidak, dan harus dikembalikan lagi
terhadap syarat-syarat yang tadi sudah dibilang sebelumnya, yaitu berdasarkan Siracusa Principle atau dikenal dengan tripartes. Tetapi selama ekspresi yang diberikan merupakan ekspresi damai, tidak menimbulkan konflik ataupun tidak menimbulkan kekerasan, maka hal-hal ini pun sebenarnya dilindungi berdasarkan hukum internasional, terutama ICCPR, di mana juga dapat dilihat dalam kasus-kasus dari Human Rights Committee dalam beberapa kasusnya berhubungan dengan kebebasan ekspresi yang dilakukan secara damai. Jadi walaupun ekspresi tersebut dianggap mengganggu sekalipun, sebenarnya dilindungi berdasarkan hukum internasional, terutama dari ICCPR, dan berdasarkan pasal-pasal dari Human Rights Committee itu sendiri. Nah, kemudian berikutnya yang perlu dilihat juga bahwa berdasarkan pelanggaran HAM berat, hak sipil dan politik yang tadi dibilang bahwa ICCPR yang telah diratifikasi oleh Indonesia pada pasal 23A, ICCPR menyatakan bahwa kewajiban negara untuk memberikan pemulihan kepada orang-orang dan hak kebebasannya telah direnggut olehnya untuk mendapatkan pemulihan yang efektif, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh individu-individu yang bertindak dalam kapasitas resmi. Dan juga dalam kerangka hukum nasional, hak korban dalam pelanggaran HAM berat untuk mendapatkan pemulihan dan rehabilitasi diatur di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Sehingga dalam hal ini pun kita lihat bahwa sebenarnya ketika menghadapi hal-hal yang berkaitan dengan Papua dan juga isu-isu separatis, sebaiknya Indonesia tetap mengutamakan ataupun melihat juga koridor-koridor perlindungan dari hak asasi manusia, sebagaimana Indonesia sebagai negara pihak memiliki kewajiban untuk pemenuhan terhadap perlindungan hak asasi manusia, terutama di dalamnya orang-orang yang tinggal di dalam jurisdiksi ataupun teritori dari Indonesia itu sendiri, seperti itu. Sehingga berdasarkan hal ini pun dilihat bahwa sampai saat ini Indonesia belum memenuhi kewajibannya terhadap perlindungan hak asasi manusia. Seperti. Oleh sebab itu, maka hal-hal tersebutlah yang bisa kita lihat terhadap konflik yang terjadi dalam kesejahteraan dan kekerasan di Papua dan bagaimana perspektifnya berdasarkan hukum internasional dan melihat menelisik lebih sedikit kepada konstitusi Indonesia itu sendiri. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan lagi mungkin kepada Surya. Terima kasih banyak untuk perhatian. Baik, terima kasih Kak Ken. Dari apa yang Kak Ken bawakan ini ternyata cukup luas juga gitu ya. Karena jujur saya sendiri selaku warga Indonesia begitu, saya cuma tahu masalah kasus di Papua ini secara kulit-kulitnya aja. Ternyata kalau kita telisik lebih dalam lagi ada unsur internasionalnya, kemudian ada, saya juga tadi baru tahu Kak tentang one food one man gitu yang ternyata tidak dilakukan secara penuh oleh pemerintah kita pada saat itu begitu. Nah, mungkin buat teman-teman sekalian yang ingin bertanya kepada Kak Ken, dipersilakan. Sekalian kita pemanasan habis liburan. Oh, ini sudah ada Bayu Renaldi. Untuk Kak Bayu. Selamat malam, Kak dan teman-teman. Di sini kan sebetulnya masalah Papua ini masalah kompleks banget ya. Dari mulai historisnya Irian Jaya, mulai dari pemberian nama dan lain-lain. Dan juga saya mulai membuat spekulasi ya, yaitu dalam keadaan yang kontemporer seperti ini ya, adanya OPM dan TKB ini. Dan negara juga harus hadir dengan tegas untuk memberantas ini, karena itu menyangkut terorisme. Menurut saya ada dalam HAM itu ada 3 yang dikecualikan, yaitu pertama itu perdagangan manusia, yang kedua adalah narkotika, yang terakhir terorisme. Itu sudah menurut saya sudah masuk ke terorisme. Dan juga kemarin saya lihat di artikel di LIPI ya, Lembaga Penelitian Riset Indonesia, dan dia menyatakan perlunya adanya dialog untuk menyelesaikan perbedaan pendapat antara pemerintah pusat dengan Papua. Tapi sekarang apakah masih relevan cara seperti itu ya? Sementara kayak kita HAM itu juga semakin menggila dan banyak orang juga terbunuh di sana dan ada intimidasi dari masyarakat dan lain-lain.
Nah, itu yang pertama, untuk penyelesaian kasus ini, apakah ada solusi? Dan yang kedua, mungkinkah ada negara lain yang memang terselubung, istilahnya, saya ingin bertanya, kalau kira-kira siapa negara yang bisa memasok senjata buat kalangan kriminal senjata ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Bayu Naldi. Untuk Kak Ken, dipersilahkan Kak. Iya, baik. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Nah, berarti sebenarnya ada dua pertanyaan di sini ya. Mungkin untuk pertanyaan yang pertama sendiri berhubungan dengan apakah ada solusi, sebenarnya solusi yang nyata terhadap penyelesaian dari eh, kasus Papua ini sendiri atau lebih dikhususkan kepada KKB ataupun OPM. Sebenarnya seperti ini berdasarkan sekali lagi bahwa yang tadi disampaikan oleh saya itu adalah merupakan proses dari penalaran akademis bahwa sebenarnya perlindungan dari hak asasi manusia berdasarkan hukum internasional harus tetap dilindungi seperti itu. Akan tetapi sebenarnya juga tetap dikedepankan perlindungan terhadap hak asasi manusia itu diperlukan, sebagaimana juga dialog-dialog aktif yang sebenarnya bisa menjadi solusi terhadap kebutuhan dari Papua itu sendiri. Mungkin kita bisa melihat bahwa pada waktu itu di zamannya Presiden B.J. Habibie, berdasarkan hasil teliti saya juga pernah melakukan dialog, tetapi pada waktu itu memang dialog yang dilakukan mungkin belum cukup dewasa sehingga masih adanya kesalahpahaman karena dialog yang dilakukan tidak serta-merta satu hari dapat mencapai sebuah kesepakatan, tetapi dialog itu perlu dilakukan secara intens sehingga dapat ditemukannya jalan tengah untuk bagaimana solusi yang terbaik ataupun win-win solution uh, terhadap masalah yang dihadapi. Nah, untuk yang kedua sendiri, pertanyaan kedua sendiri sebenarnya hal itu tuh sudah berada di luar daripada diskusi kita, karena diskusi kita sendiri berbicara tentang bagaimana pengaplikasian hukum dan bagaimana sebenarnya apakah ada yang perlu diperhatikan berdasarkan hukum internasional dan berada di Papua. Jadi menurut saya pertanyaan nomor dua sendiri belum bisa saya jawab ataupun saya ketahui tentang hal itu seperti apa. Seperti itu sih. Saya kayaknya cukup terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Ken. Untuk Kak Bayu bagaimana? Ada yang ingin ditambahkan atau bertanya lagi? Baik, terima kasih atas jawabannya. Oke, selanjutnya ada Ricky Silano di teman saya ini. Silakan Bang Ricky. Oke, thank you Surya untuk kesempatannya. Mungkin selamat malam Kak Ken. Terima kasih untuk pemaparannya Kak. Mungkin saya izin bertanya Kak. Nah, tadi kan Kak sempat menyinggung mengenai dalam KUHP kita yang menjelaskan mengenai makar, di mana undang-undang kita sendiri itu sudah mengatur bahwasannya jika keamanan negara itu diancam, itu merupakan suatu bentuk makar gitu. Nah, dalam hal ini OPM sendiri kan merupakan suatu bentuk makar seperti apa yang kakak sudah kasih di putusan salah satu putusan Mahkamah Agung ya kak ya. Nah, dalam hal ini kenapa sih kak pemerintah tuh tidak berani melakukan tindakan yang ya kasih aja tegas saja sekalian gitu, karena memang ini kan pada dasarnya sudah masuk ke ranah bahwasannya mereka sudah mengancam bukan hanya kepada pemerintahnya sendiri, tetapi kepada HAM orang lain yaitu warga Papua sendiri. Nah, sampai saya pernah baca di salah satu artikel ya VOA Indonesia yang menyatakan bahwa saya sampai orang di sana sendiri saya mereka sudah gimana ya sudah parno bahwasannya takut kalau nanti tiba-tiba diserang lagi sama OPM itu sendiri. Nah, apa sih Kak sebenarnya yang menjadi alasan pemerintah itu tidak berani tegas padahal itu jelas-jelas sudah melanggar gitu. Mungkin itu ya sih Kak. Makasih Kak. Oh ya, baik. Terima kasih banyak untuk Ricky, pertanyaannya sangat bagus sekali sebenarnya pertanyaannya. Kalau menurut dari hasil research, kalau menurutku dari research akademis yang aku lakukan dan penulisan-penulisan dari yang lain, sebenarnya Indonesia pun harus berhati-hati. Sebenarnya tidak serta-merta bahwa uh, uh, penerapan harus dilakukan secara tegas dengan lewat operasi militer. Contohnya mungkin kalau misalkan Ricky lihat juga sekarang status dari
status militer yang ada di Papua pun sekarang dalam siaga perang gitu. Jadi tetapi hal itu pun masih tetap menuai pro dan kontra, di mana orang-orang yang berargumentasi tentang perlindungan HAM berargumen bahwa takutnya ketika status tersebut diberlakukan akan menjadi ancaman terhadap hak asasi manusia, karena perlu diperhatikan juga, karena lebih lanjut sebenarnya lebih kompleks pada akhirnya kalau misalkan Indonesia melakukan sebuah tindakan yang keras, pada akhirnya takutnya Indonesia akan memiliki pertanggungjawaban lain juga, bahwa maksudnya contohnya ada kemungkinan bahwa Indonesia dipertanggungjawabkan secara internasional karena melanggar hak asasi manusia, sehingga sebenarnya isu-isu seperti ini perlu diperhatikan dengan seksama dengan standar-standar hukum yang sudah berlaku, karena Indonesia tidak di dunia ini tidak hanya Indonesia saja, tetapi juga bersama-sama dengan yang lain. Jadi perlu diperhatikan lebih hati-hati, terutama pada penerapan hak asasi manusia. Seperti itu sih Ricky yang mungkin bisa aku berikan berdasarkan riset akademik yang telah aku lakukan. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Ken. Untuk Bang Riki bagaimana Bang? Terima atau ingin bertanya lagi? Oke, sudah cukup. Makasih Kak. Makasih Kak Ken. Untuk teman-teman lain mungkin yang mau nanya bisa raise hand ya. Namun sebelum itu saya juga punya pertanyaan nih Kak Ken. Dari apa yang saya dengar dari teman-teman tadi menanyakan, sebenarnya kalau kita lihat dari kacamata seorang warga negara ya, kita itu bingungin di sini Kak Ken. Kan OPM sudah dicap sebagai teroris, kemudian sudah membunuh banyak orang dan sebagainya. Tapi kenapa kemudian masih ada label hak asasi manusia begitu yang menjadi pengekang tentara kita untuk memberantas secara cepat mungkin? Itu yang menjadi kebingungan bagi kita warga negara gitu. Kenapa masih mengatasnamakan oh ini HAM, sedangkan di sana sudah begitu banyaknya kerusuhan dan sebagainya begitu. Wah, ini sudah ada 2 pertanyaan dari Kero sama Putra Santana. Mungkin dari Kak Kero duluan bisa raise hand, bisa bertanya dan on cam. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Saya mahasiswa Papua. Dan ini saya tidak bisa buka kamera karena saya belum mandi dan belum pakai pakaian juga ini. Namun saya pikir diskusi atau materi yang hari ini disampaikan oleh kawan Ken ini sangat menarik terkait dengan soal HAM ya, hak asasi manusia. Dan tadi kami juga mendengar bahwa soal perjanjian internasional. Jadi Indonesia ini sudah memiliki atau sudah melakukan pengesahan perjanjian internasional yang mengenai tentang hak asasi manusia dan juga hak menentukan nasib sendiri. Ini dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Ya. Dan kami juga tahu bahwa Indonesia tahun 1999 pernah melakukan referendum bagi bangsa atau negara Timur Leste di bawah pimpinan rezim Habibie waktu itu. Ya. Jadi kami pikir pemerintah Indonesia juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang sama untuk memberikan kemerdekaan atau memberikan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat dan bangsa Papua Barat. Karena begini, pemerintah Indonesia sudah mensembunyikan atau menghilangkan aktor persoalan yang sebenarnya. Sebetulnya kawan-kawan LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, ini mereka sudah menemukan 4 akar persoalan Papua. Yang pertama adalah
sejarah dan status politik Papua. Yang kedua adalah kekerasan negara dan pelanggaran HAM berat di tanah Papua. Tahun 1960-an sampai hari ini, pemerintah Indonesia tidak mampu menyelesaikan. Yang ketiga adalah marginalisasi dan kriminalisasi rakyat Papua di tanahnya sendiri. Yang keempat adalah kegagalan pembangunan meliputi ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Ya, kami pikir LIPI ini mereka sudah membantu pemerintah Indonesia supaya pemerintah Indonesia bisa buka hati, buka pikiran untuk melihat dan melakukan dialog dengan rakyat Papua, rakyat apa yang diinginkan oleh rakyat Papua ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kawan-kawan mahasiswa Indonesia dan rakyat Indonesia ini sering konsumsi media-media yang diproduksi oleh pemerintah Indonesia. Jadi apa yang terjadi di Papua ini memang tertutup. Zaman resmi Soeharto ini media dibungkam. Dan mereka juga melakukan pembantaian, pembunuhan, pemerkosaan. Ini tidak pernah dipublikasikan oleh media-media lokal maupun media nasional Indonesia, apalagi media-media internasional. Ini tidak pernah dipublikasikan. Jadi kawan-kawan rakyat Indonesia ini tidak tahu apa yang terjadi di Papua itu. Yang berikut adalah tadi dua kawan yang menyebut TPMPB atau Sentra Bebas Nasional Papua Barat atau Organisasi Papua Merdeka, OPM dianggap sebagai KKB. Ini kami harus luruskan. Karena di Papua ini tidak ada yang bernama KKB, separatis, atau kelompok kriminal bersenjata. Dan baru-baru tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Mahfud MD adalah teroris. Ini kami menolak semua itu. Dan kami tidak mengenal di tanah kami ini. Karena di tanah kami, tanah Papua ini yang ada adalah hanya manusia Papua yang diciptakan oleh Tuhan. Sesuai dengan gambar dan rupanya. Kami tidak mengenal kriminal. Bagi kami, pemerintah Indonesia adalah perampok tanah kami. Bukan hanya perampok, tapi mereka juga sering melakukan pembunuhan, pembantaian kami rakyat Papua. Kemudian mereka juga melakukan penangkapan dan penculikan. Dan serta mereka juga sering melakukan mutilasi rakyat Papua ini. Jadi kami berpikir bahwa Indonesia juga memiliki Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM atau hak asasi manusia. Tapi pemerintah Indonesia tidak pernah mengenal soal HAM ini. Dan pemerintah juga sering mereka menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, negara demokrasi. Tapi hukum ini selalu diputarbalikan oleh yang punya penguasa, yang punya pemerintah ini. Persis apa yang dikatakan oleh Aris Sasar, bahwa pemerintah Indonesia membuat peraturan, undang-undang, dan hukum itu bukan untuk memberikan keadilan kepada rakyat tertindas, terhisap. Akan tetapi, pemerintah Indonesia membuat peraturan, undang-undang, dan hukum adalah untuk memberikan hukuman. Jadi ibaratnya peraturan, undang-undang, dan hukum yang dibuat oleh pemerintah Indonesia adalah penjara bagi rakyat. Misalnya, undang-undang ITE ini adalah untuk membungkam suara-suara rakyat. Jadi
Jadi kalau tadi ada yang mengeluarkan juga, kenapa tidak memberikan kebijakan yang tegas untuk memberantaskan KKB atau teroris di Papua ini? Ini dasar hukumnya apa begitu? Kami sudah mempelajari, kami juga masuk Papua, ini adalah masuk hukum juga. Jadi kami telah mempelajari semua itu. Jadi ketika kawan-kawan memberikan stigma buruk yang untuk memusnahkan kami dengan peraturan-peraturan hukum-hukum yang dibuat oleh pemerintah Indonesia, kami sangat menyesal dan juga kami tidak terima itu. Karena kami rakyat Papua juga punya hak untuk melindungi oleh undang-undang yang dibuat oleh pemerintah Indonesia. Dan kami ini juga memaksakan masuk di dalam negara ini melalui aneksasi tahun 1963. Kemudian juga PEPRA atau penentuan pendapat rakyat tahun 1969 yang tidak demokratis. Jadi kami pikir jangan sewenang-wenang menggunakan kacamata kuda lalu memberikan stigma-stigma buruk kepada kami rakyat Papua adalah pengacau, separatis, KKB, dan teroris. Ini kami sangat tidak terima. Karena kami ini kami juga memiliki harkat dan martabat. Jadi kami tidak ingin merendahkan dengan memberikan stigma-stigma buruk ini. Kalau memang pemerintah Indonesia menganggap bahwa orang Papua atau rakyat Papua adalah bagian dari negara ini, maka mereka harus melakukan pendekatan kemanusiaan, bukan pendekatan kekerasan negara. Dalam hal ini adalah operasi-operasi militer ini. Operasi militer ini bukan hanya baru-baru, tapi semenjak Presiden pertama Soekarno dia melakukan operasi. Kami kenal dengan operasi Trikora atau Trikomando Rakyat. Ini sudah mengorbankan rakyat Papua. Sampai hari ini, resmi Joko Widodo, Jokowi ini dia sering ke Papua, malam maupun siang. Tapi dia tidak pernah memperhatikan kejahatan negara. Dan kami yakin bahwa yang melakukan kejahatan ini adalah Jokowi juga. Karena di Panyai Berdarah tahun 2014, ini Jokowi berjanji bahwa saya akan menyelesaikan kasus tersebut. Tapi sampai hari ini belum pernah diselesaikan. Jadi untuk solusi mengakhiri semua persoalan rasisme, persoalan kriminalisasi, persoalan kolonialisme, persoalan imperialisme, persoalan pembantaian, persoalan pembunuhan yang dilakukan oleh negara ini terhadap rakyat Papua adalah membuka ruangan, membuka dialog. Kalau hanya melakukan pendekatan pembangunan, pendekatan kekerasan negara, masalah Papua ini tidak akan selesaikan. Karena persoalan Papua ini bukan persoalan pembangunan, persoalan ekonomi, persoalan kemakmuran, tapi persoalan Papua adalah persoalan sejarah, persoalan ideologi. Maka harus diselesaikan persoalan Papua dengan perundingan atau negosiasi. Karena di Aceh dulu juga mereka melakukan perlawanan terhadap pemerintah Indonesia. Tapi atau disebut dengan GAM, Gerakan Aceh Merdeka itu. Tapi pemerintah Indonesia membuka ruangan, kemudian mereka melakukan perundingan, maka mereka melahirkan perjanjian yang bernama Helsinki tahun 2005. Makanya Aceh sekarang anggap bagus. Jadi kami rakyat Papua juga punya keinginan dan kemauan yang sama untuk membuka ruang untuk membicarakan soal ini. Karena bukan hanya TNI Polri dan TPMPB yang korban, tapi yang punya senjata ini. Tapi yang korban adalah warga sipil. Warga sipil ini adalah yang melakukan pembantaian pembunuhan ini bukan TPMPB, tapi yang melakukan pembunuhan pembantaian ini adalah TNI Polri.
Jadi kehadiran TNI Polri di Papua ini bukan memberikan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan kepada rakyat Papua, tapi mereka inilah aktor-aktor untuk menakut-nakuti, meneror, dan membantai, membunuh ini. Jadi tahun 2022, itu TNI Polri juga melakukan mutilasi 4 warga di Timika. Sampai hari ini masalah-masalah ini belum diselesaikan ini. Ini bukan hanya di Timika ini, tapi banyak kasus, banyak pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara tidak pernah selesaikan, semacam Biak berdarah tahun 1998, Wamena berdarah, Uncen berdarah, Wasiot berdarah. Ini negara tidak mampu selesaikan ini. Jadi kami harap kawan-kawan mahasiswa Indonesia dan rakyat Indonesia ini jangan hanya melihat dari pandangan-pandangan kacamata pemerintah Indonesia, tapi jika boleh, kawan-kawan perlu turun ke Papua supaya sendiri yang menyaksikan apa yang terjadi di sana. Ya, kira-kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Kero atas pertanyaan, pendapat, dan statementnya. Untuk Kak Hen, dipersilahkan untuk menyampaikan pendapatnya. Baik. Terima kasih banyak apa yang tadi disampaikan Kero, setidaknya membuka sedikit, memberikan penjelasan bagaimana apa sih yang sebenarnya terjadi. Terima kasih banyak untuk apa yang telah disampaikan tadi. Terima kasih. Mungkin apa yang bisa aku sampaikan adalah aku kembali menekankan bahwa kembali dalam diskusi kali ini kita berbicara tentang bagaimana dalam ranah akademis, di mana juga hal ini didapatkan dari hasil-hasil riset dan juga pengaplikasian dari pengetahuan itu sendiri. Dan juga tadi sebagaimana yang tadi telah diinput oleh Kero dan juga penjelasan yang sangat mendetail, menggambarkan bahwa bagaimana perlunya perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai pemenuhan kewajiban hak internasional perlu untuk diperhatikan dan juga untuk membuka kembali dialog-dialog secara damai untuk penyelesaian hal-hal yang terjadi dalam konteks ini adalah di Papua itu sendiri, sebagaimana sesuai dengan hukum internasional untuk memperhatikan lagi bahwa setiap orang memiliki hak asasi manusia dan patut untuk dilindungi. Dan patut untuk dilindungi dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun juga. Seperti itu. Itu sih. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Kak Ken. Untuk Kak Khairul bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Kero atas pertanyaannya yang sangat mendetail. Nah, jadi saya juga ingin follow up dari apa yang Kak Kero sampaikan tadi, bahwa di situasi yang seperti ini, apakah memungkinkan untuk Papua itu melakukan yang namanya self-determination gitu? Apakah itu bisa? Apakah konstitusi itu memberikan ruang untuk hal tersebut? Dan kemudian, apakah kemudian dengan Indonesia yang melabelkan kelompok di Papua sebagai KKB itu kemudian akan berdampak pada Indonesia itu sendiri? Begitu. Mungkin Kak Ken. Terima kasih Kak Ken. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya mencoba menjawab berdasarkan hasil riset dan penulisan-penulisan yang saya baca untuk mempersiapkan materi pada hari ini. Jadi apabila dilihat, sebenarnya perlu dilihat juga self-determinasi berdasarkan waktu. Yaitu kalau misalkan dilihat pada zaman dahulu, self-determinasi diberikan kepada negara sebagai bentuk pembebasan dari kolonialisasi atau disebut dengan dekolonialisasi itu sendiri, sehingga berdasarkan argumentasi tersebut maka dapat diartikan bahwa self-determinasi pada saat itu diberlakukan hanya once and for all atau satu kali dalam saat itu, seperti itu. Jadi sehingga untuk argumentasi saat itu untuk self-determination, untuk dekolonialisasi hanya dilakukan sekali. Tetapi apabila dilihat dalam kacamata sekarang, sebenarnya berdasarkan hukum internasional sendiri masih memiliki sedikit kekaburan mengenai pengaturan terhadap self-determinasi. Tetapi kalau misalkan melihat kepada
Kosovo itu sendiri dalam penulisan yang pernah saya baca, ternyata ada syarat-syarat tertentu yang sebenarnya harus dipenuhi, yang dipenuhi secara strict ataupun tidak bisa secara bebas untuk secara bebas ditentukan oleh sebuah negara itu sendiri. Jadi harus melewati syarat-syarat yang begitu strict. Jadi kalau misalkan mungkin diskusi tentang self-determinasi terhadap penentuan hak nasib sendiri untuk sekarang, mungkin itu akan menjadi argumentasi ataupun bahan riset yang perlu diteliti lebih jauh lagi, apakah hal tersebut memungkinkan atau tidak seperti itu. Tapi untuk saat ini pun kita pun masih perlu untuk melihat lebih jauh tentang self-determinasi, apakah memungkinkan ataupun apakah juga bukan menjadi suatu opsi seperti itu. Tapi dibalikan kembali bahwa sebisa mungkin ketika berhubungan dengan jurisdiksi sebuah negara, ada baiknya permasalahan diselesaikan secara internal dan juga memperhatikan hak asasi manusia. Itu sih. Seperti itu sih, Surya. Baik, terima kasih Kak Ken. Ini selanjutnya ada Putra Sentana. Untuk Putra mungkin bisa on cam, Putra. Dan silakan bertanya. Baik, silakan Putra. Halo Kak, apakah suara saya terdengar? Dengar. Baik, pertanyaan saya seperti ini Kak. Ini berkaca dulu dari diskusi yang sempat saya lakukan juga sama salah satu dosen FH. Nah, beliau berpendapat kenapa pendekatan dialog tidak dilakukan selama ini kepada organisasi Papua Merdeka. Karena dikatakan bahwa jika kita berunding dalam satu meja dengan organisasi pergerakan kemerdekaan Papua, itu dikatakan secara tidak langsung kita sudah menyatakan diri setara dengan mereka, atau menyatakan bahwa Indonesia ini setara dengan organisasi pergerakan kemerdekaan tersebut. Sehingga hal-hal itu ditakutkan akan memberikan legitimasi bagi organisasi Papua Merdeka itu menjadi setara dengan Indonesia. Itu yang ditakutkan. Makanya kenapa selama ini dikatakan pendekatan melalui dialog itu tidak pernah dilakukan. Nah, menurut Kakak sendiri, dari kacamata hukum internasional, apakah pengakuan tersebut, kesetaraan tersebut, memang akan didapat hanya dengan kita melakukan perundingan saja? Nah, kemudian untuk yang kedua yang saya ingin tanyakan, itu mengenai jika self-determination ini dilakukan. Nah, itu jika melalui pemungutan suara, apakah masyarakat Papua ingin menentukan nasibnya sendiri tetap bertahan atau berpisah dari NKRI. Yang saya lihat sebagai permasalahan itu adalah siapa nanti yang berhak diberikan suara. Mengingat kita lihat perkembangan Papua sekarang, di mana banyak juga terdapat tidak hanya masyarakat yang etnis sama seperti masyarakat asli Papua, tapi juga banyak pendatang dari berbagai daerah di Indonesia sekarang sudah menjadi masyarakat Papua. Nah, kemudian bagaimana hal tersebut akan dilakukan seandainya ada pemilih, ada ajak pendapat untuk melakukan self-determination. Kemudian pertanyaan saya yang terakhir, yaitu mengenai jika terjadinya perundingan, apakah kita berhak untuk memberikan kuasa mewakili masyarakat Papua itu kepada organisasi Papua Merdeka? Karena jika kita memberikan kekuasaan untuk mewakili masyarakat Papua kepada mereka, maka kita harus buktikan terlebih dahulu bahwa organisasi Papua Merdeka memang memiliki dukungan populer dari masyarakat Papua. Nah, sementara jika yang kita lihat belakangan ini tidak ada dukungan masif dari masyarakat Papua, dukungan populer mereka terhadap organisasi ini.
Jadi apakah berhak kita memberikan kewenangan untuk mewakili masyarakat Papua kepada organisasi tersebut? Mungkin sekian, Kak. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih banyak Putra. Berarti kalau misalkan aku dapat simpulkan, berarti ada 3 hal sebenarnya yang coba untuk ditanyakan oleh Putra. Nah, oke. Berdasarkan kalau misalkan dari hasil research dan bacaanku sendiri, bahwa apakah melalui perundingan dapat dikatakan cukup. Sebenarnya Indonesia telah memiliki banyak pengalaman untuk mengatasi tentang perundingan tersebut. Contohnya kalau misalkan kita melihat bahwa apa yang terjadi yang tadi sebenarnya telah disinggung, yaitu untuk GAM, apa yang terjadi di Aceh. Sebenarnya hal-hal terhadap perundingan itu bisa menjadi opsi yang paling baik ketimbang di mana dilakukannya pelebelan terhadap organisasi yang waktu itu dikenal sebagai Gerakan Aceh Merdeka. Sehingga waktu berdasarkan sejarah pelebelan terhadap Gerakan Aceh Merdeka itu sendiri malah memperburuk keadaan di sana seperti itu, sehingga sebenarnya opsi-opsi untuk melakukan perundingan menjadi opsi yang paling baik untuk meminimalisir hilangnya kepercayaan rakyat ataupun bahwa dari tindakan-tindakan pelebelan tersebut mengurangi adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi manusia itu sendiri. Nah, kemudian kalau misalkan kita lanjut kepada pertanyaan berikutnya terhadap kemungkinan apabila Papua diberikannya self-determinasi, apakah siapakah yang harus mendapatkan hak untuk memilih itu sendiri? Kalau misalkan menurut bacaan saya, kalau misalkan teman-teman nanti mau baca lebih lanjut tentang kasus Quebec dan Kanada, teman-teman boleh banget baca tentang kasus Quebec versus Kanada, di mana Quebec meminta untuk melakukan self-determinasi seperti itu, dan syarat-syaratnya seperti apa. Sebenarnya hal itu akan kalau tidak salah ya, hal-hal itu sebenarnya akan akan diatur lebih lanjut sebenarnya oleh negara yang menyediakan, yang memberikan izin terhadap terhadap penentuan self-determinasi, dan juga negara yang diberikan self-determinasi, sehingga seharusnya syarat-syarat penentu siapa saja yang memiliki hak tersebut seharusnya setidaknya diberikan kepada kedua negara tersebut untuk menentukan seperti itu. Dalam kasus permisalan, teman-teman bisa baca dalam kasus Quebec Kanada, dan juga di dalam bukunya Sarah Joseph untuk berbicara tentang self-determinasi. Kemudian yang berikutnya berbicara tentang siapakah ketika berbicara ketika perundingan, maka hal ini pun sebenarnya juga dikembalikan kepada masyarakat Papua itu sendiri untuk menunjuk siapa yang sebagai perwakilan apabila pada kesempatan kali itu terjadi ya seperti itu. Jadi itu pun akan dikembalikan lagi kepada orang-orang Papua untuk menentukan sendiri bahwa siapa yang akan menjadi perwakilan dari masyarakatnya seperti itu sih, agar lebih ya seperti itu aja sih untuk sekarang. Baik, terima kasih Kak Ken. Untuk Putra bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Follow up Kak, untuk pertanyaan yang pertama, berarti tidak ada yang perlu ditakutkan ya ketika melakukan perundingan dengan organisasi Papua Merdeka itu, dengan ketakutan bahwa kita secara tidak langsung melegitimasi organisasi tersebut sebagai organisasi yang setara begitu dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana? Ya, baik. Terima kasih untuk follow up-nya. Menurut saya dari diskusi untuk melakukan perundingan tidak serta-merta memberikan status legitimasi terhadap pihak tertentu bahwa pihak tersebut setara dengan suatu negara, karena berdasarkan hukum internasional sendiri pun entitas dari negara itu sendiri memiliki perbedaan seperti itu. Jadi menurut saya tidak serta-merta sebuah perundingan memberikan legitimasi terhadap kesetaraan, tetapi setidaknya hal tersebut dapat memberikan ruang yang setidaknya
tidak menimbulkan sebuah pelanggaran-pelanggaran ataupun dalam hal ini mungkin terkhususnya terhadap pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri sih, seperti itu. Jadi ditempuh dengan jalan yang damai dengan tujuan untuk melindungi dari hak asasi manusia. Itu sih. Baik, terima kasih Kak Ken. Untuk Putra, apa ada yang ingin di follow up lagi? Sudah Kak, terima kasih Kak. Bagaimana Putra? Sudah. Oke. Sudah. Oke. Untuk teman-teman yang lain yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk raise hand lagi. Saya tadi sebenarnya tertarik sekali dengan diskusi kita yang cukup panjang dan sangat terperinci. Jadi untuk teman-teman yang kalau misalkan tadi jika saya dapat tarik sebuah benang merahnya, bahwa memang inilah fungsi dari keberadaan LSK itu sendiri. Kita saling mendiskusikan, saling beradu pendapat dengan perspektif yang cukup berbeda begitu. Jadi ini bukan masalah pendapat si ini diuntungkan, pendapat si ini lebih diuntungkan. Ternyata kita semua pun memiliki pendapat yang berbeda dengan perspektif yang berbeda pula. Kita perlu ingat dasar kalau kita bisa lihat di asas yang di samping ini ada cogitio supaya nemu partitur gitu. Jadi setiap orang tuh bebas untuk berpikir, bebas untuk menggunakan pemikirannya gitu. Teman-teman sekalian mungkin yang mau nanya lagi boleh. Kalau enggak, ntar saya yang nanya ini ke Kak Ken. Jadi kalau nggak ada yang nanya, saya ingin bertanya lagi tentang... Boleh menanggapi ini? Boleh, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Ini hanya menambahkan sedikit karena tadi ada beberapa kawan-kawan yang memberikan pertanyaan. Jadi kalau ada yang mempertanyakan bahwa OPEM atau Organisasi Papua Merdeka ini tidak mewakili rakyat Papua, ini bisa balik tanya, apakah kawan sudah melakukan penelitian dan sudah dapat data-data dari siapa, itu kan? Ya. Jadi kami membicarakan soal Organisasi Papua Merdeka. Ini bukan baru ini, tapi sudah lama. Jadi Organisasi Papua Merdeka ini adalah mewakili rakyat Papua. Karena rakyat Papua dari Sorong sampai Samurai, entah itu orang Papua yang masuk dalam pemerintahan, birokrasi, gubernur, DPR, bupati, mereka ini semua adalah OPEM atau Organisasi Papua Merdeka. Ya. Jadi kami tidak pernah melihat di dalam hati itu. Seorang dokter spesialis pun dia tidak mampu untuk melihat hati dan pikiran orang Papua itu. Karena memang orang Papua ini dipaksakan melalui muntung senjata, kekerasan. Jadi keberadaan Indonesia di tanah Papua itu bukan legitimasi dari rakyat Papua. Tapi mereka berhasil dengan legitimasi kekerasan negara. Sehingga sampai hari ini kan negara tidak pernah mempersatukan orang Papua ini. Atau walaupun pemerintah Indonesia kan berusaha untuk mengindonesiakan orang Papua ini, tapi selalu gagal. Karena untuk mencintai sesuatu itu harus berdasarkan dengan hatinya, bukan dipaksakan. Jadi hari ini yang melakukan pendekatan ini, kami pikir pendekatan yang berwatak kolonial begitu atau penjajah. Karena kami juga sering mendapatkan stigma buruk dari kampus bahwa orang Papua itu tidak mampu, orang Papua itu bodoh, orang Papua ketinggalan, primitif dan lain sebagainya. Ini kami sudah pelajari buku yang ditulis oleh Alatas
yang berjudul Mitos Pribumi Malas. Ini abad 17-18-an. Ini watak-watak kolonial yang dulu mereka ini adalah pemerintah diam Belanda merendahkan orang-orang Indonesia, bahwa orang-orang Indonesia malas, orang-orang Indonesia tidak pernah mandi dan lain sebagainya. Jadi hari ini pemerintah Indonesia memproduksi dan mempraktekkan teori-teori yang mereka terima dari pemerintah Belanda hari ini. Jadi Soeharto dan Hatta itu mereka memperjuangkan untuk bebaskan diri dari kolonial Belanda. Tapi pemerintah kolonial Belanda mereka memberikan stigma atau kepada Soekarno bahwa Soekarno adalah komunis, separatis. Jadi hari ini rakyat Papua yang membela tanahnya, membela harga dirinya, membela martabatnya, dianggap sebagai pengacau, dianggap sebagai separatis, dianggap sebagai KKB, dianggap sebagai teroris. Jadi ini pandangan-pandangan kolonial ini. Kami sudah pelajari ini. Ya, dan juga yang didukung oleh Dr. Sukratu Sufyan Nyoman dalam buku kami Bukan Bangsa Teroris. Dia mengatakan bahwa pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ini adalah pendekatan kolonial yang mau memusnahkan atau menghilangkan ras Melanesian di West Papua ini. Dan ini jelas-jelas tahun 2022 Megawati Soekarno Putri dia mengatakan di YouTube ada, bisa lihat, dia mengatakan bahwa kami pemerintah Indonesia menginginkan adalah menghilangkan ras Melanesia orang Papua ini, atau dia sebut dengan rekayasa genetika itu. Genetika artinya untuk menghilangkan ras etnis ini. Dan dia juga memberikan stigma bahwa orang Papua adalah kopi susu. Ini pernyataannya mengenai ini. Jadi apa yang ditakutkan oleh kawan-kawan rakyat Indonesia dan pemerintah Indonesia terhadap rakyat Papua ini, perlindungan ini kan dijamin dalam hukum internasional dan bahkan hukum nasional Indonesia, yang terutama itu Konstitusi Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang 1945 alinea pertama bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Kami pikir penjajahan itu merupakan bersentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai keadilan, dan juga penjajahan itu bersentangan dengan hukum internasional dan hukum nasional Indonesia. Maka pemerintah Indonesia harus membuka ruang. Kalau mempertahankan status quo, ini kami pikir masalah ini tidak pernah selesai begitu. Masalah Papua ini Indonesia. Dan operasi sekarang dinaikkan sebagai operasi siaga tempur ya. Ya, ini pun pemerintah Indonesia akan kalah. Militer Indonesia tidak akan kalah karena mereka tidak menguasai Medan dan Papua ini. Dan TPMPB ini kan punya tanah, punya hutan, punya gunung. Jadi dia adalah Tuhan rumah ini. Dia pemilik tanah ini. Jadi bagi kami TNI Polri yang datang banyak di tanah kami ini adalah perampok, kriminal bersenjata adalah TNI Polri ini. Untuk membantai dan membunuh kami. Ya, kira-kira itu. Jadi maksudnya begini teman-teman. Kita harus mendorong pemerintah Indonesia untuk membuka ruang-ruang demokrasi itu. Supaya bisa menemukan titik terang ini. Kalau kami mempertahankan dengan solongan atau jargon-jargon yang kayak harga mati dan lain sebagainya, saya pikir masalah ini tidak akan pernah selesaikan. Kira-kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Kero. Untuk Kak Ken, ada tanggapan Kak Ken?
Baik, selanjutnya untuk Kak Heri, karena resen bisa silahkan bertanya dan on cam. Kak Heri. Halo, halo. Maaf, ini saya belum bisa. Apakah suara saya tidak bisa apa-apa. terdengar? Sudah. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya. Yang pertama, terima kasih untuk kawan Chandra yang sudah menyempatkan materi. Terus terima kasih untuk kawan moderator. Bagaimana menurut pandangan hukum internasional terkait dengan semua proses perjanjian, bagaimana Papua kemudian integrasi ke dalam negara. Kak Heri, tadi suaranya agak putus-putus, mungkin bisa diketik pertanyaannya. Halo Kak Heri. Halo? 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 Apakah? Ya. Oke. Baik, mohon maaf saya ulangi. Jadi pertanyaan saya, bagaimana kemudian Papua diintegrasi atau dianeksasi ke dalam bingkai negara Indonesia dari proses semenjak konferensi di Meja Bundar, kemudian perjanjian agreement, itu tidak ada keterlibatan atau wakil resmi dari orang Papua itu sendiri yang terlibat langsung di sana. Dan pertanyaan saya, bagaimana menurut pandangan hukum internasional, karena dalam proses perjanjian tersebut tidak pernah melibatkan orang asli Papua, dan juga kemudian praktek hari saat ini yang terjadi bahwa dari negara Indonesia sendiri bisa dikatakan sangat kontradiksi dengan undang-undang dasar undang-undang dasarnya sendiri. Artinya dalam undang-undang pembukaan bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, namun kenapa pada praktiknya itu sangat kontradiksi, karena dari semua proses perjanjian itu kan tidak pernah ada keterlibatan satupun orang Papua itu. Jadi bagaimana pandangan hukum internasional, apakah ini merupakan pelanggaran HAM atau bagaimana? Karena dari proses itu, dari konferensi Meja Bundar juga, dari Muhammad Hatta sendiri pernah mengatakan bahwa orang Papua itu merupakan bangsa yang beda juga dan tidak bisa dilibatkan masuk dalam wilayah Indonesia. Dan juga semenjak Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, itu batas wilayahnya sudah jelas dari Sabang sampai Amboina, tidak termasuk dengan West Papua atau Papua Barat. Nah itu, terima kasih. Baik, silakan Kak Ken. Oke, baik. Mungkin pertanyaannya dapat disimpulkan berhubungan bagaimana dengan perjanjian internasional zaman itu, apakah sebenarnya ada terjadi pelanggaran atau tidak, seperti itu ya. Dan bagaimana sebenarnya klaim-klaim yang disebutkan tadi, apakah valid seperti itu. Nah, kalau misalkan berdasarkan dari hasil research yang ditulis juga dalam beberapa paper yang merujuk pada sehubungan dengan sejarah dari Indonesia itu sendiri, apabila melihat dari konferensi Meja Bundar sampai dengan perjanjian New York, maka dapat dikatakan semua perjanjian tersebut diterima. Kenapa seperti itu? Karena pencatatan terhadap hasil dari Papera itu sendiri telah diterima oleh PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, sehingga semua hasil yang didaftarkan semua dianggap
diterima dalam hukum internasional seperti itu, sehingga integrasi terhadap Papua ke Indonesia pun masuk kepada Indonesia. Nah, sebagaimana tadi juga dijelaskan pada latar belakang dari Papua itu sendiri, sebenarnya argumentasi yang diberikan oleh Indonesia juga ada dalam asas atau prinsip hukum internasional, yaitu prinsip putih-putidentis, di mana bekas jajahan Hindia Belanda itu sebenarnya dari Sumatera sampai pun dengan Papua itu sendiri, sehingga klaim terhadap lingkup Indonesia dari Sabang sampai Merauke termasuk Papua berdasarkan asas tersebut dibenarkan, seperti itu sih. Gitu. Jadi berdasarkan hasil riset sejarah dan yang tercatat dan didaftarkan di dalam PBB dan juga berdasarkan prinsip, seharusnya sudah hal-hal tersebut dapat diterima seperti itu dalam hukum internasional. Tapi sekarang bagaimana mungkin ada pandangan yang berbeda, makanya itu haruslah disamakan persepsinya, tetapi juga dengan memperhatikan koridor-koridor untuk tidak terjadinya penyalahgunaan kekuasaan ataupun pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang sebenarnya sudah merupakan suatu kewajiban bagi sebuah negara dalam ICCPR ataupun perjanjian internasional. Seperti itu sih. Baik, terima kasih Kak Ken. Bagaimana tadi penjelasan dari Kak Ken? Kak Eri. Sepertinya Kak Heri udah live meeting ya. Oke deh, nggak apa-apa. Nah, itu dia tadi pertanyaan dan jawaban terakhir dari Kak Ken, karena ini sudah hampir malam gitu. Jadi sebelum kita masuk ke sesi foto bersama, mungkin Kak Ken ada ingin menyampaikan sebuah closing statement, Kak. Silakan Kak Ken. Oke, baik, terima kasih. Berkenaan dengan hal-hal yang berkaitan dengan diskusi kita pada hari ini, sebenarnya hal-hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana penyelesaian sebuah permasalahan tidak serta-merta seharusnya diselesaikan dengan keadaan yang dilakukan dengan operasi militer seperti itu. Tetapi sebenarnya ada koridor-koridor lain yang sebenarnya perlu diperhatikan dan sebenarnya bisa menjadi jalan keluar yang baik, sehingga mengurangi terhadap negara sendiri, mengurangi pelanggaran yang sebenarnya bisa dihindarkan dan juga dapat menemukan common ground ataupun win-win solution terhadap kedua belah pihak, sehingga pada akhirnya marilah kita bersama-sama sadar tentang bagaimana perlindungan hak asasi manusia dan bagaimana hak asasi manusia itu sebenarnya penting untuk dilindungi, dan sebagai orang-orang yang belajar tentang hukum juga mungkin di sini semuanya dapat melihat tentang perlindungan dari kebebasan hak asasi manusia itu sendiri sesuai standar hukum internasional yang berlaku, seperti itu. Baik, terima kasih Kak Ken atas closing statement-nya. Saya juga ingin menyampaikan banyak sekali terima kasih atas perjuangan Kak Ken dalam memaparkan jawaban-jawaban serta materinya. Cukup menarik dan sangat meluas ya, bisa kita bilang pembahasan kita pada hari ini, karena kita diharapkan oleh banyak perspektif yang sama-sama kuat begitu begininya, dalilnya begitu. Oke teman-teman sekalian, karena sudah di penghujung acara, mungkin kita bisa foto bersama, bisa on cam dulu. Ayo on cam. Ada Kak Danan Jaya. Malam Kak Danan. Oke, ada Kak Kero. Iya lagi yang belum on cam bisa on cam, kita foto bareng. Baik, nah akan saya pandu foto barengnya. 3, 2, 1. Ya. Sekali lagi. Tunggu sebentar. Ya, 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak.
Terima kasih juga untuk Kak Heru. Jadi itu dia teman-teman sekalian hasil diskusi kita pada hari ini yang cukup intens dan cukup menarik. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa memang inilah tujuan dari adanya tinta konstitusi itu sendiri. Kita saling beradu pemikiran, beradu pendapat, beradu argumentasi. Karena saya percaya bahwa sebuah pemikiran yang tidak diperdebatkan sama halnya seperti berdoa. Jadi nggak ada gunanya. Memang pemikiran itu perlu diuji, perlu diperdebatkan gitu. Nah, jadi ini dia mungkin buat teman-teman yang baru nyoba gabung di tinta konstitusi, ini dia